orang kan ekspektasinya ya Mas, lulusan UGM pulang gitu. Wah, pasti kan, wah mesti pegawai PLN apa, pegawai negeri atau apa gitu ya, PNS lainnya gitu ya. Pasti kan ekspektasinya. Tapi yang saya lakukan malah justru orang melihatnya mungkin konyol gitu ya. Seperti banyak tetangga-tetangga yang bilang ke ibu saya, terus ini ngapain sih gitu kan, sebenarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan berkunjung ke rumah mokaf ya. Rumah mokaf itu apa, kemudian produksinya apa, seperti apa, kemudian penjualannya katanya sudah sampai ekspor dan sebagainya. Nanti akan ngobrol lebih banyak dengan lokal championnya ya, sama Mas Riza. Oh nih Mas Riza, gimana kabar Mas Riza? Oke, alhamdulillah. Bos muda ini ya, bos muda kita Mas Riza. Nanti minta ini ya Mas Riza ya, minta sharing-sharing lah kegiatan Mas Riza tentang mokaf, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di mokaf ya. Ya, siap. Oke, siap. Oke, terima kasih. Nanti ikuti saja kegiatan kita sampai selesai. Oke. Dan yang ini Mas, ini sepele tetapi efeknya sangat besar ya. Kami kolaborasi sebelum ada podcast ini ya. Nanti kalau podcast kan rencananya teman-teman UMKM semua akan kita angkat itu. Nah sebelum ada podcast itu kami ini Mas kolaborasi dengan, kalau di Banjar itu adanya radio Suara Banjarnegara itu. Suara Banjarnegara. Itu radio kayak radio lokal ya. Sudah ada. Oh itu udah bertahun-tahun radio lokal punyanya Pemda ya punya. Iya. Kalau di Purwokerto mungkin kayak apa ya? Paduka. Ya mungkin kayak gitu ya, kayak Paduta, terus ya kayak semacam radio-radio kayak Prambos gitu, kayak gitu lah ya. Tapi ini yang lokal Banjar gitu. Ini Suara Banjarnegara. Terus hanya sepele Mas gini. Kami dikasih space setiap seminggu sekali buat tampil di radio gitu. Terus setiap kali tampil di radio tak buat sama tim Ruang UMKM itu kita buatkan poster digital gitu ya. Poster digital. Nah terus nanti setiap kali ngisi 2 UMKM misalnya, setiap kali ngisi ada judulnya, ada fotonya mereka itu kan sepele ya, paling yang denger berapa sih gitu kan, seperti itu. Tapi efek domino mentalnya itu luar biasa. Mereka jadi, saya pernah tampil di sini, kepercayaan dirinya semakin meningkat, terus bisnisnya semakin serius gitu kan. Kan beban moral kalau misalnya sampai berhenti, saya udah pernah tampil di sana gitu, seperti itu. Nah itu ternyata efeknya sangat besar. Bisa jadi kayak teman-teman itu jualan kurang masif, kurang laku keras, itu bisa jadi karena belum tahu value-nya sendiri juga mungkin ya. Ya, itu apa juga bisa gitu kan. Ketika kita pede itu kan kayak semakin jualannya semakin semangat kan. Betul. Gitu. Jadi apa namanya? Kan bisa jadi teman-teman UMKM yang baru mulai masih ngeraba-ngeraba gitu ya. Ini betul nggak ya, apa bisa besar atau enggak gitu. Tapi kalau udah seperti itu, mau nggak mau kan kekunci. Mau nggak mau, wah gimana caranya saya harus mantap di sini besar gitu, seperti itu. Sehingga saling memotivasi satu sama lain gitu. Keren. Kenapa sih Riza kan udah di mokaf tuh ya. Kemudian mokafnya juga sudah mendunia gitu kan. Pasarnya juga bukan lokal lagi ya, tapi sudah ya produksinya udah tontonan. Kenapa sih harus bikin ruang UKM, pojok gotong royong dan sebagainya, kayak yang penting saya nyaman, kenapa harus mikirin teman-teman? Gitu. Alasannya apa sih Mas sebenarnya? Yang pertama memang passion ya Mas. Passion. Jadi saya dulu waktu kuliah, salah satu yang gembleng saya ada guru almarhum ya, beliau udah meninggal, namanya almarhum Pak Said Hulele itu. Said Hulele itu beliau orang Maluku. Terus kemudian tinggalnya itu di, Mas Sobirin tahu Pondok Pesantren Mahasiswa Budi Mulia itu? Iya. Nah itu di situ beliau. Said Hulele. Beliau dulu sekretarisnya Muhammad Natsir. Ya. Tahu ya Muhammad Natsir ya? Legend ya. Ya legend ya. Beliau itu terkenal dengan pemberdayaan lah ya, seperti itu. Nah Pak Said itu pendiri Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah gitu ya, seperti itu. Nah saya digembleng sama beliau
buat ketemu pemulung di Jogja, buat ketemu buruh gendong, tukang becak yang di mana, Malioboro itu ya, terus apalagi ya pedagang asongan, terus petani sampai buruh dan lain sebagainya. Bisa dikatakan profesi-profesi termarginal kan ya? Ya, jadi saya benar-benar dikenalkan sama orang-orang marginal yang menjadikan saya itu semakin banyak bersyukur gitu. Karena ternyata banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita gitu kan, seperti itu. Nah, terkadang kalau kita lihatnya atas terus ya, tegak terus gitu kan, malah kurang terus gitu. Iya, kayaknya kurang terus gitu kan. Wah, teman saya udah beli ini HP yang terbaru. Iya, teman saya udah omsetnya gini, saya gimana caranya? Ya kayak gitu kan. Tapi dengan bergaul dengan orang-orang kayak gitu, sekecil apapun rezeki yang dikasih, kita selalu bersyukur. Karena banyak sekali orang yang sebenarnya ingin seperti kita gitu, tapi kita lihatnya ke atas terus gitu, seperti itu. Yang orang itu. Nah, itu yang membentuk karakter mindset saya di situ, yang akhirnya saya merasa harus selalu berpihak terhadap kaum marginal dan kaum proletar itu, seperti itu. Nah, di situ menjadi passion dan menjadi apa ya istilahnya, candu gitu ya, candu, panggilan hati tadi. Ya, panggilan hati itu. Saking menjiwainya menjadi candu ya. Candu, benar. Jadi asik banget gitu. Saya menikmati banget, meskipun terkadang kegiatannya itu sama sekali tidak menguntungkan untuk diri saya sendiri, bahkan uang saya selalu keluar. Tapi kebahagiaannya itu yang tidak terbayarkan. Tidak bisa dinilai dengan materi. Iya, tidak terbayarkan. Kebahagiaan di sini tuh ya nggak bisa dibayangkan ya. Nah, itu hanya orang yang jalani ini yang bisa merasakan. Betul. Apalagi kalau yang kita berdayakan, yang kita dampingi itu, Mas, terima kasih sekali. Saya sudah bisa menyekolahkan anak saya. Itu udah bayaran yang tidak ternilai gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang akhirnya saya menjadikan itu passion, menjadikan itu hobi gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kalau nggak melakukan itu energi saya nggak ada ngecharge gitu ya, seperti itu. Jadi habit ya. Iya, jadi habit. Nah, setelah itu akhirnya saya setelah kuliah pulanglah ke Banjar kan, 2014 sampai ya. Itu berarti pulang ke Banjar itu sudah membawa ini tadi, candu yang tadi ya. Habit yang itu ya. Karakternya udah seneng gitu ya. Akhirnya ketika pulang itu, walaupun mungkin programnya kadang ketika kita pulang ke desa itu kan tidak langsung programnya A, B, C gitu kan. Yang penting pulang dulu gitu kan. Tapi dengan tadi ya, apa istilahnya, candu atau jiwa istilahnya ya, berbagi itu sudah ke bawah ya. Betul. Jadi sudah passion ya, Mas. Jadi kayak gitu. Ya. Jadi udah seneng banget lah. Kalau nggak kayak gitu rasanya ada yang kurang. Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah bapak ibu saya selalu support kegiatan saya ini seperti itu kan. Maksudnya orang kan ekspektasinya ya, Mas, lulusan UGM pulang gitu. Pasti kan, mesti pegawai PLN pegawai negeri atau apa gitu ya, PNS lainnya gitu ya. Pasti kan ekspektasinya. Tapi yang saya lakukan malah justru orang melihatnya mungkin konyol gitu ya. Seperti banyak tetangga-tetangga yang bilang ke ibu saya, sebenarnya ngapain sih gitu kan, sebenarnya gitu. Karena apa yang saya lakukan, Mas? Saya pulang ke Banjar, Kauman ya, yang belakang Masjid Agung Anur. Itu samping rumah saya itu ada aula kosong ya, agak besar. Aula keluarga lah ya, gitu. Keluarga besar gitu ya, seperti itu. Tapi diwakafkan untuk ininya kosong lah. Saya sulap jadi rumah baca komunitas gitu ya. Di sana bukunya banyak banget, Mas. Bukunya banyak banget. Berarti itu program itu sebenarnya udah terpikirkan waktu pulang ke Banjar atau memang baru ke Banjar? Nah, karena kan di Jogja ini pemberdayaan masyarakatnya kan banyak banget kan. Nah, sudah terbiasa. Itu kan akhirnya terekam ya. Punya ini. Ketemu apa? Ini berarti ya gitu loh. Saya harusnya bisa lebih. Ya betul. Saya tambahin ini gitu ya. Nah, itu terus akhirnya sebentar. Nah, terus dari situ saya melihat tempat kosong. Akhirnya saya bikin rak. Soalnya buku full. Harusnya tadi mampir ya. Ya itu kapan-kapan namanya rumah baca komunitas ya. Di situ ada buku semua, teman-teman komunitas ngumpul di situ, ininya seperti itu. Nah, berarti komunitas apa aja? Macam-macam. Bebas ya, bebas. Semua dari komunitas yang usia, pengen
pokoknya yang pengen ngumpul di situ monggo gitu kan, seperti itu. Mau baca di situ 24 jam terbuka kan, seperti itu. Ada waktu itu kita bikin bedah buku gitu ya. Diskusi buku gitu ya, seperti itu sering di situ. Nah, terus setelah itu nggak hanya di situ Mas, saya bikin komunitas namanya Sahabat Difabel. Sekarang masih ada. Itu ngumpulin teman-teman difabel untuk sebenarnya sepele waktu itu. Anak-anak difabel ini terkadang orang tuanya nggak pede punya anak difabel. Nah, akhirnya nggak dikeluarkan ya, di rumah terus dan lain sebagainya. Kita hanya pengen membuat mereka itu percaya diri seperti kita itu. Jadi yang kita lakukan, kalau kan adanya Hari Disabilitas Internasional ya, biasanya tanggal 3 Desember itu kan. Nah, di depan Masjid Agung itu biasanya kita bikin panggung ya. Untuk Hari Disabilitas Internasional, anak-anak yang difabel itu kita kasih panggung di situ. Ada yang ini Mas, nggak bisa lihat 100%, tapi suaranya bagus banget. Iya, suaranya bagus banget. Ada yang pinter main piano tapi nggak punya tangan, pakainya kaki gitu kan, seperti itu. Ada yang tangannya sangat kecil tapi pinter gambar. Ternyata potensinya macam-macam Mas. Nah, saya pamerkan itu di situ tiap tanggal 3 Desember gitu kan. Setiap hari. Enggak hanya itu, kita waktu itu menginisiasi SIM D. Ternyata ada di di kepolisian tuh SIM D itu SIM khusus difabel. Ternyata ada yang rodanya 3. Terus kita ngawal perda juga Mas. Perda tentang difabel agar ya fasilitas publik ya harusnya care ya. Terus apalagi ya waktu itu, kita ngakses Al-Quran Braille, jadi ngaji bareng-bareng teman-teman di situ. Terus kelas bahasa isyarat Mas. Jadi teman-teman yang nggak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar, itu kita biasanya disebutnya dengan tuli gitu ya, seperti itu. Itu terkadang mau komunikasi dengan di fasilitas publik ataupun apa itu kan susah gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya kita buat kelas bahasa isyarat agar orang-orang itu belajar juga bahasa isyarat. Sehingga mereka juga punya hak dong untuk ngobrol sama kita. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa isyarat kan juga susah juga kan. Nah, kalau kelas bahasa isyarat itu yang diikuti oleh difabel tersebut dan masyarakat yang difabelnya ngajarin biasanya. Justru ngajarin orang normal ya. Ya, huruf A gini ya gitu. Terus misalnya makan apa gitu, kayak gitu. Nah, seperti itu. Terus akhirnya ini waktu itu kita kenal sama wartawan SCTV gitu kan. Kan waktu itu ada yang paling terkenal tuh SCTV Award gitu, seperti itu ya. Nah, terus saya waktu itu coba lobby, itu benar-benar nggak punya tangan di sini, tapi pinter main piano dan nyanyi, main pianonya pakai kaki dan nyanyi itu. Waktu itu akhirnya duet sama Fatin di SCTV live itu waktu itu. Nah, dari situ kan akhirnya muncul kepercayaan diri kan, naik. Terus kemudian ada yang namanya Irawan, dia bisa gambar, terus akhirnya bisa diundang di Hitam Putih ya, seperti itu. Terus ada lagi yang Novi, dia yang tunanetra tapi nyanyinya bagus banget. Waktu itu kita bawa nyanyi di depannya Pak Amin Rais dan almarhum Buya Syafi'i, dihajikan sekeluarga, umrohkan gitu ya, keluarga sama beliau. Nah, hal-hal sepele seperti itu yang kami angkat untuk biar mereka semakin percaya diri ya Mas, percaya diri. Dan setidaknya saya yakin lah Allah menciptakan makhluk pasti ada potensi yang harus digali dan pasti ada kelebihan, ada kekurangan gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang sahabat difabel. Terus selain itu ada komunitas juga yang kami inisiasi, itu namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman. Nah, itu adalah mungkin kayak semacam Indonesia Mengajar gitu ya, seperti tapi lokal Banjar ya, pelosok-pelosok. Sekolah Inspirasi Pedalaman. Karena apa kami itu? Karena saya melihat waktu itu 2014 itu sampai sekarang ya masih nggak jauh beda gitu. Itu indeks pembangunan manusianya itu terendah se-Jawa Tengah gitu kan. Seperti meskipun sekarang udah mulai naik, tapi ya paling naik 1-2 lah gitu kan, seperti itu. Nah, salah satu parameter indeks pembangunan manusia rendah itu adalah
banyaknya anak-anak yang putus sekolah itu. Oke. Ya, jadi banyak anak-anak yang putus sekolah, SD aja nggak lulus itu seperti itu, langsung kerja dan lain sebagainya. Nah, waktu itu kami menggerakkan anak-anak muda yang sudah sarjana di Banjarnegara setiap hari Sabtu Minggu ke desa-desa pelosok untuk menginspirasi bermain bersama anak-anak yang putus sekolah itu, agar mereka mengenalkan ke mereka bahwa mau untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dengan cara, oh ternyata ada toh profesi dokter gitu, oh ternyata ada profesi polisi misalnya kayak gitu. Karena waktu kami kumpulan ada salah satu desa mas di yang kami inspirasi ya gitu ya seperti itu. Di sana ada desa tersebut ada penggalian pasir putih gitu ya seperti itu. Anak-anaknya yang putus sekolah kita kumpulkan, cita-citanya apa gitu kan. Nah, semua jawab cita-cita yang paling prestisius bagi mereka adalah menjadi sopir beko gitu. Karena yang dilihat itu setiap hari gitu kan. Hanya itu gitu. Jadi mereka pengen banget menjadi sopir beko, itu cita-cita paling prestisius. Karena yang setiap hari dilihat. Nggak ada lagi referensi yang lain gitu ya. Karena nggak ada pembanding. Nggak ada pembanding, nggak ada referensi yang lain. Nah, waktu itu kami hanya sepele itu menginspirasi anak-anak. Oh ternyata ada negara Australia, ada negara Singapura, itu kita kenalkan. Terus ada namanya hari inspirasi, biasanya kita undang dokter, terus polisi, ya, terus kemudian tentara gitu, terus apa namanya pedagang gitu selain itu. Nah itu kita undang biar mereka punya wawasan baru gitu ya tentang ternyata ada profesi yang lain. Nah itu terus berkembang terus. Sorry mas, kalau di angka putus sekolah itu apa identik dengan pedalaman? Maksudnya anak-anak yang tinggal di istilahnya pelosok-pelosok gitu. Nah sebenarnya indeks pembangunan manusia kan ada parameternya, ada kesehatan, ada ekonomi gitu ya. Nah yang paling penting, yang paling besar adalah pendidikan gitu ya seperti itu. Nah, nah memang hasil riset kami kecil-kecilan gitu ya seperti itu, sebagian besar memang ada di pedalaman itu, pelosok-pelosok itu. Karena apa? Karena fasilitas sekolahnya jauh banget gitu kan, aksesnya gitu ya seperti itu. Akses internetnya misalnya juga nggak ada gitu ya seperti itu. Terus kemudian budaya untuk belajar pun juga kurang gitu, karena orang tua juga mendorong untuk udahlah ngapain sekolah, kamu bantu orang tua bantu aja udah dapat uang gitu kan seperti itu. Akhirnya nggak jadilah meneruskan gitu. Nah itu yang akhirnya kami memutuskan untuk bergerilya. Sebenarnya edukasinya tidak hanya ke anaknya berarti ya. Betul, ke orang tuanya gitu. Karena kadang anaknya udah ini nggak usah ikut-ikutan, itu kelas-kelas itu nanti malah jadi pinter gitu. Pernah ada teman saya itu menyampaikan bahwa dia menyampaikan di desanya itu tradisinya jangan sampai pada kuliah, pada sekolah, karena sekolah itu nanti kalau udah pinter jadi gila. Bisa jadi itu kayak doktrin-doktrin yang sebenarnya salah ya, salah betul, gitu. Nah, kalau kayak yang tadi kembali lagi ke Mas Riza itu tadi rata-rata di pedalaman, dan pedalaman itu identik dengan tadi putus sekolah. Dan bahasan kita ke anak-anak yang biasa sekolah sama yang putus sekolah kan berbeda. Nah, gimana caranya sih sebenarnya bisa narik anak-anak itu tertarik dengan komunitas tadi apa? Sekolah inspirasi pedalaman. Sekolah inspirasi pedalaman tadi. Sebenarnya yang kita lakukan sangat sepele mas, karena bermain intinya kan dari bermain kan ya, ibaratnya kita kalau datang itu kita pasti bawa permainan, entah itu outbound dan lain sebagainya gitu ya, karena itu yang bisa menarik ya mereka akhirnya pada mau ikut gitu kan seperti itu. Nanti dari bermain kita susupi dengan ilmu-ilmu dan itu pakai dana pribadi semua. Biasanya kita bandingan ya teman-teman ya, jadi bandingan terus kemudian rata-rata bandingan mas beneran ya. Nah dari SIP itu akhirnya ketemulah Mokaf, karena waktu itu lagi inspirasi anak-anak, bapaknya yang anak-anak itu tiba-tiba datang, dia petani singkong. Akhirnya dia ngadu bahwa mas harga singkong 200 perak per kilo mas gitu. Singkongnya dibiarkan berhektar-hektar membusuk di lahan. Nah itu awal mula saya kenalan singkong gara-gara itu mas. Jadi kalau ditelusuri, kalau diurutkan gitu kan, sebenarnya apa yang dilakukan Mas Riza itu kan dengan temennya komunitas SIP tadi,
nggak kepikiran mau ke arah bisnis mokaf dan nggak sama sekali ya, betul. Tapi kayak seolah-olah Allah menggerakkan turun ke pedalaman bikin program, dan ternyata terbukti bahwa ketika kita membantu orang lain, maka urusan kita atau apa yang jadi masalah kita juga akan dibantu. Ya, itu saya sepakat banget itu. Karena apa ya, istilahnya Allah itu nggak tidur gitu kan, seperti itu. Boten sare. Gusti Allah boten sare gitu. Apapun yang kita lakukan sekecil apapun, pasti Allah akan membalasnya dengan hal yang lebih besar. Gitu. Tinggal nunggu waktu saja gitu kan, seperti itu. Jadi setelah tadi orang tua curhat itu bukan hanya satu ya. Iya, itu waktu itu 2 orang memang. Cuma hanya dari situ saya berkenalan dengan Singkong. Itu pun saya belum ada kepikiran sekali untuk bisnis mokaf gitu ya. Itu tuh mindset saya hanya gimana caranya saya bisa nolong mereka gitu kan. Ini harus ditolong gitu kan, seperti itu. Seperti, nah akhirnya saya belajar dulu tuh Mas, Singkong bisa jadi apa sih gitu kan. Saya baca referensi artikel lah, jurnal lah, terus tanya beberapa dosen-dosen yang ada di UGM gitu ya, seperti itu. Yang teknologi pertanian, teknologi pangan gitu ya, seperti apa sih sebenarnya mokaf bisa diolah jadi apa sih. Nah, saya menemukan mokaf, modified cassava flour gitu kan, tepung pengganti terigu. Ini kayaknya pangan masa depan gitu kan, seperti itu. Terus saya konsultasi. Di Indonesia sebenarnya sudah ada apa belum? Udah ada kan, itu kan ditemukan oleh siapa gitu di IPB atau apa itu. Terus apa namanya? Akhirnya pangan masa depan gitu ya, seperti itu. Terus saya konsultasi dengan, iya Mas, betul Mas, ini pangan masa depan, beberapa profesor ya kan. Pangan masa depan itu, terus saya tak belajar serius lah. Saya belajar dari nol Mas. Saya belajar dari nol sampai bisa. Padahal basic ilmuwan teknik elektro. Mungkin ya dengan elektro internet akhirnya nyambung gitu. Walaupun kan belajarnya ST jadi sarjana telo ya, sarjana telo luar. Bukan sarjana telo. Ini kesempatan yang luar biasa, tetapi waktu yang membatasi kita. Nanti besok suatu saat kita akan minta waktunya Mas Rizal lagi untuk sharing berbagi pengalaman beliau melakukan pemberdayaan di lapangan di kesempatan yang lain ya. Dan nanti teman-teman bisa langsung kunjungi rumah mokaf, kemudian pojok gotong royong, kemudian rumah ruang UKM Banjarnegara, bisa langsung ke alamat yang nanti disampaikan di rumah mokaf dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Jadi teman-teman juga cukup googling saja udah keluar semua rumah mokaf, Riza dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, dan teman-teman minta dibantu untuk channel masuk biar tetap menginspirasi, tetap berkembang dengan cara like, comment, subscribe ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.